Tahun 2005, Brasil diguncang kasus pencurian yang luar biasa canggih dan bikin semua orang bingung nih. Yang hilang bukan beberapa kantong uang, tapi lebih dari 164 juta real Brasil, setara 70 juta dolar. Atau kalau dirupiahkan pada masa itu, kira-kira 684 miliar rupiah lah. Media Brasil sampai menyebutnya sebagai perampokan paling fantastis dalam sejarah negeri itu. Semuanya dilakukan tanpa kekerasan, tanpa suara alarm, dan tanpa satupun saksi mata. Bagaimana mungkin nih uang 3 ton bisa menghilang tanpa jejak? Inilah Banco Central Haze, perampokan bank yang disebut sebagai salah satu aksi paling berani dan juga paling rapi yang pernah terjadi. Begini ceritanya. Ketika para pegawai Banco Sentral di kota Fortaleza masuk kerja pada Senin pagi 8 Agustus tahun 2005, mereka menemukan sesuatu yang mustahil. Brankas raksasa berlubang dan juga uang 50 real berserakan, sisanya hilang tanpa jejak. Kita masuk ke awal ceritanya. Jadi, semua dimulai dari seorang pria bernama Antonio Josevan Alves dos Santos, alias Alemão. Jadi, ia sebelumnya ini gagal merampok perusahaan pengangkut uang. Jadi, saat dia curhat ke temannya yang bernama Gordinho, mantan petugas keamanan Bank Sentral, Alemão mendapat ide yang mengubah segalanya. Gordinho berkata, kalau mau merampok, kenapa nggak sekalian Bank Sentral? Awalnya terdengar gila nih bagi Alemão. Tapi Gordino tahu celah keamanan gedung itu, termasuk ruang brankas yang sensornya lemah, dan CCTV yang nggak ngeliput semua area, dan hanya merekam sebagian area saja. Dari obrolan itu, Alemão mulai menyusun ide nekat, jadi dia membuat terowongan bawah tanah yang menuju ke brankas. Untuk mewujudkannya, ia membutuhkan dana dan juga tim yang ahli. Disinilah ia mulai menghubungi teman lamanya. Jadi teman lamanya ini yang bernama Luis Fernando Ribeiro atau Fernandinho. Fernandinho ini anak muda yang berusia 26 tahun yang kaya raya dari bisnis. Bisnisnya ini adalah bisnis narkoba. Jadi ketika dia mendengar rencana tersebut, Fernandinho ini langsung setuju nih dan bahkan rela untuk membiayai operasi besar itu. Dari mulai merekrut orang, kemudian logistik, hingga membayar seluruh pekerja. Jadi mereka mulai membangun terowongan 80 meter nih. Jadi mereka menyewa sebuah rumah sekitar 100 meter dari bank sentral dan menjadikan rumah ini kedok belaka aja sebagai perusahaan landscaping. Jadi ketika orang lain melihat karung tanah yang keluar, masuk, semua terlihat tidak mencurigakan nih, semua terlihat normal. Selama 3 bulan, sekitar 40 pekerja menggali terowongan sepanjang 80 meter. Berada 4 meter nih di bawah tanah. Dengan diameter 70 cm. Cukup untuk satu orang yang merayap. Terowongan ini dilengkapi listrik, penerangan, ventilasi udara, dan juga ditopang oleh kayu serta besi agar tidak runtuh nih terowongan yang sedang digalinya. Dan lebih gilanya lagi nih, mereka itu berhasil membuang 30 ton tanah tanpa ada satupun warga yang curiga. Oke, kita masuk ke hari eksekusinya. Jadi, pada Jumat sore, 5 Agustus tahun 2005, mereka memasuki fase terakhir dengan perhitungan yang akurat. Mereka menggali tepat di bawah lantai brankas utama, beton dan juga besi setebal 1,1 meter berhasil mereka tembus. Jadi, mereka berhasil menembus brankasnya itu menggunakan pur dan juga gerinda yang berujung berlian. Mereka tidak mengambil semua uang, hanya memilih lembaran 50 real tanpa nomor seri, yaitu uang yang seharusnya dihancurkan, yang membuat itu untuk sulit nih, untuk dilacak. Dalam operasi itu, mereka berhasil mengangkut 3 ton uang tunai ke rumah yang menjadi markas mereka, lalu mendistribusikannya ke berbagai kota sepanjang akhir pekan. Jadi semuanya dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan, rapi, benar-benar rapi sekali perampokan ini. Kita mulai masuk pada hari Senin pagi yang menggemparkan nih. Ceritanya gini, saat pegawai kembali bekerja pada hari Senin itu, mereka semua terkejut mendapati brankas berlubang, banyak sekali kaleng minuman energi dan juga kotak jus yang berserakan. Alarmnya tidak berbunyi, tak ada kamera yang merekam, dan juga tidak ada satupun saksi yang melihat. Polisi ini menemukan terowongan canggih dengan ventilasi, listrik, dan juga papan penyangga yang kokoh. Jelas bahwa ini bukan pekerjaan kebut semalam, tetapi proyek besar yang direncanakan berbulan-bulan, yang digodok berbulan-bulan agar rapi, benar-benar rapi tanpa jejak sama sekali nih rampokan ini. Nah, meskipun udah rapi ya, ada kesalahan fatal pada
perampok ini. Ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga ya. Jadi, meski aksi mereka ini sempurna, sebuah kesalahan kecil aja menghancurkan semuanya. Jadi ceritanya begini nih. Salah satu anggota itu membeli 11 mobil secara tunai. Transaksi itu kan tidak wajar ya, itu menimbulkan mencurigakan. Jadi saat truk pengangkut mobil ini diberhentikan di Minas Gerais, polisi menemukan uang curian di 3 mobil ini. Dari pembeli mobil itu, polisi menelusuri jaringan pelaku. Gampang aja ya, karena udah ketangkep nih. Salah satu rumah yang sering dikunjungi kawanan itu digerebek sama polisi. Banyak orang mencoba kabur, beberapa lagi tertangkap, dan polisi menemukan tas-tas itu penuh dengan yang namanya uang di salah satu ruangan. Di total-total itu ada 12,2 juta real. Nah, dari situ nih, nama-nama besar ini mulai terungkap setelah diinterogasi ya. Jadi di situ ada nama Alemau, otak di balik operasi, dan juga ada Moises Teixeira, ahli terowongan. Kemudian ada Marcus Rogerio, insinyur terowongan. Dan ada juga Gordinho, ini sang informan dalam bank yang pernah bekerja sebelumnya di bank sentral ini. Hingga akhirnya 133 orang totalnya itu diadili, 119 dinyatakan bersalah. Nah, begini nih nasib kelam para pelaku nih. Setelah kasusnya ini muncul kepemurkaan, mencuat, jadi geng-geng lain ini mulai memburu mereka nih, mulai memburu para anggota kawanan ini untuk merampok kembali uang hasil curiannya. Korbannya ini termasuk si Fernandinho. Jadi Fernandinho ini yang donatur tadi, yang orang kaya raya, yang usianya 26 tahun. Fernandinho ini diculik dan juga dibunuh nih, demi tebusan. Sebagian besar uang pun tidak pernah ditemukan. Dari 164 juta real, hanya sekitar 53 juta yang berhasil disita polisi. Sisanya lenyap entah di mana, mungkin dicuci, dibagikan, atau juga dirampok kembali. Kisah ini menjadi salah satu episode paling gelap dalam sejarah perbankan Brasil. Dan dari kisah ini, itu menimbulkan warisan. Jadi aksi ini begitu ikonik hingga diangkat menjadi film pada tahun 2011 yang berjudul Federal Bank Heist, dan juga dokumenter Netflix pada tahun 2002 yang berjudul The Great Robbery of Brazil Central Bank. Jadi benar-benar seperti dunia nyata, versi Money Heist, tapi dengan akhir yang jauh lebih tragis dan juga brutal. Satu hal yang biasa dipetik dari kasus ini ya, secerdas apapun sebuah rencana kejahatan, satu kesalahan kecil aja itu bisa menghancurkan segalanya. Dan tanpa moral, kecerdasan hanya akan membawa akhir yang suram. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga like agar tidak ketinggalan video seru berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.